Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil mutasilil muallif rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darainil Fatihah. Jamaah sekalian, tanpa kecuali yang kami hormati, terutama kepada para tokoh masyarakat, para kiai, para asatid, pengurus DKM Masjid Al-Munawwarah, juga para staf pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, para ketua DKM dan musholah rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pagi ini kita akan mengkaji tafsir surah Al-Buruj. Karena waktu, kita langsung saja kepada tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih dan Maha Penyayang khusus lil mukminin. Was-sama'i dzatil buruj. Demi langit yang memiliki rasi bintang. Ai wa uqsimu bisama'il badi'ah. Aku bersumpah dengan langit yang indah. Zatil manazil rafi'ah, yang memiliki manzilah, tempat-tempat yang tinggi. Allati tanzilul kawakibu, yang dilalui oleh planet-planet, atna asairiha, di pertengahan jalannya. Jadi begini Pak, ini langit yang begitu indah. Kalau kita nengok aja ke atas, banyak bintang kecil. Rupanya itu bukan bintang kecil, itu gugusan bintang. Kayak apa alam semesta ini luasnya. Satu galaksi aja itu memuat miliaran bintang. Kayak apa luas. Sementara entah sudah berapa miliar galaksi diketemukan. Nah, Allah nyatakan wasama'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki rasi bintang. Nanti saya jelaskan tuh rasi bintang tuh ya. Qala al-mufassiruna, para ulama tafsir mengatakan summiyat hadhil manazil burujan lidzuhuriha. Manzilah ini dinamai buruj lidzuhuriha, karena muncul, nampak, dia kelihatan. Wasubihat bil qusur, dan disepertikan dengan istana-istana. Li'uluiha, karena tingginya. Wartifaiha, li'annaha manazilu lil kawakibis sayyarah, karena dia merupakan tempat manzilah bagi planet yang selalu beredar. Begini Pak, itu kalau kita baca surah Yasin,
semua beredar pada garis edarnya. Ini sampai sekarang nih, matahari, bulan, semua planet yang kita kenal masih tetap taat kepada Allah, belum bergeser sesanti pun. Jika orang bilang katanya matahari sudah bergeser, itu bohong. Kenapa? Sebab sampai sekarang para ahli astronomi, ahli falak masih mengandalkan peredaran planet-planet. Kalau umpama matahari dan bulan sudah bergeser, itu data falak, data astronomi sudah kacau udah. Saya tiap tahun ngitung kapan terjadinya awal bulan, kapan terjadinya awal Ramadan, kapan terjadinya awal Syawal, kapan terjadinya awal Zulhijjah. Ini santri-santri saya udah bisa nih falak ngitung. Yang saya kembangkan di pondok saya itu ada 2 metode aja. Ada metode klasik, ada metode modern. Kalau metode klasiknya saya gunakan kitab Fathur Al-Manan. Nah, ini sudah saya terjemahkan ini. Kitab Hisab dan Ru'yat, pelatihan menghitung awal bulan Komariah, metode 2 jam. Jadi bapak-bapak nggak perlu bisa bahasa Arab, yang penting bisa ngitung. Dengerin aja saya ngajar 2 jam. Insya Allah bisa ngitung bagaimana caranya kita menghitung awal bulan Komariah, terutama yang 3 bulan itu, bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Ya, kita udah sering bahas masalah itu. Nah, kemudian Allah nyatakan bahwa matahari itu punya manzilah-manzilahnya. Nah, rasi bintang yang dilalui oleh matahari itu ada 12. Ini kalau dalam kitab Falak saya itu jelas ini, ya. Ini rasi bintang yang dilalui oleh matahari: Taur, Jauza, Syaraton, Asad, Sunbulah, Mizan, Akrab, Kaus, Jadyu, Adalwu, Al-Hut, Al-Haml. Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries. Ini kita tahunya zodiak gitu. Padahal itu untuk menghitung falakiyah, data falakiyah itu. Nah, itu rasi-rasi bintang yang dilalui oleh matahari selama setahun. Itu kan ada tanggal-tanggalnya itu. Kalau Taur atau Taurus, katakanlah tanggal 21 April sampai tanggal 21 Mei. Nah, kalau dulu kita waktu SD ditanya bulannya apa, jawabnya apa? Lebih muncul zodiaknya gitu kan. Padahal itu sesungguhnya data falakiyah itu. Nah, kalau bulan lebih banyak lagi rasi bintangnya. Kalau bulan itu sampai manzilah Qamar, kan kalau kata baca surah Yasin tuh ya, wa samsu tajri li mustaqarri laha dzalika huwa taqdirul azizil alim wal qamar qadarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Dan bulan kami tempatkan manzilah-manzilahnya, dan bulan kami tentukan manzilah-manzilahnya. Ada berapa manzilah bulan? Ada 28. Itu manzilah bulan tuh. Rasi bintang yang dilalui oleh matahari ada 12. Rasi bintang yang dilalui oleh bulan ada 28. Nah, itu pun dilalui oleh planet-planet yang kita kenal. Ini kalau kita baca tafsir Jalalain, ya, di sana jelas banget ini. Contoh Al-Murih, planet Mars itu ya. Walahu al-hamlu wal akrab. Kalau planet Mars itu punya 2 rasi bintang, yaitu Al-Haml dan Akrab. Tadi mana Haml apa?
yaitu rasi bintang Scorpio dengan Aries. Wa Zahrah Venus, walaha atau wal mizan. Kalau Venus itu punya rasi bintang 2, Taur. Taur itu Taurus. Kemudian wal mizan Libra, ya, mizan. Kemudian wa Utorit. Utorit itu Merkurius. Walahu al jauza wa sunbulah. Dia punya manzilah, punya rasi bintang 2, yaitu sunbulah. Kemudian satu lagi jauza. Kalau jauza itu Gemini, kalau sunbulah Virgo. Itu rasi bintangnya tuh. Kemudian wal qamaru bulan, walahu syaraton. Kalau bulan rasi bintangnya cuma 1, yaitu syaraton, Cancer. Wa syamsu walaha al asadu. Sementara kalau matahari itu rasi bintangnya al asadu, al asad, singa, Leo. Wal mustari, kalau Jupiter itu walahu al kausu wal hut. Dia punya rasi bintang 2, al kaus. Al kaus itu Sagittarius. Kemudian wal hut, hut itu Pisces, ikan tuh modelnya itu. Wa zuhal. Zuhal itu Saturnus. Walahu al jadyu wadalwu. Dia punya manzilah, punya rasi bintang 2. Yang pertama al jadyu, yang kedua ad-dalwu. Al jadyu itu Capricorn, ad-dalwu Aquarius. Nah itu Pak, rasi-rasi bintang. Jadi begini, orang-orang Babylon itu lihat gugusan bintang-bintang, kemudian dihoyalkan sama dia, sehingga kadang-kadang berbentuk kayak singa, kadang-kadang berbentuk kayak busur, kadang-kadang berbentuk kayak timbangan. Itu nih rasi bintang namanya itu. Nah, selama setahun matahari itu melewati 12 rasi bintang tadi itu. Banyak dah pokoknya. Ini kalau Bapak belajar falak dikaji ini gitu. Karena ini data falakiah namanya. Kita tahunya yang tadi saya sebut, itu bintang gue itu waktu SD, apa bintangnya? Libra. Apa Libra? Orangnya sering manyun gitu. Orangnya sering apa? Ketawa. Orangnya ajer gitu. Itu kan kalau kata dosen saya dulu waktu saya belajar falak, itu zodiak namanya. Zodiak itu buat ngirang-girangin orang. Nggak ada makanya zodiak yang kagak enak. Kalau kita baca bintang kita apa sekarang nih? Sagittarius. Wah, nasibnya lagi bagus. Ya kalau dia jelek-jelekin nggak laku ntar tuh dukun, paham nggak? Taunya begitu doang. Padahal itu buat menghitung ya perjalanan matahari. Falak itu kan ngitung perjalanan matahari, perjalanan bulan. Dah itu barangkali sekelumit aja dah. Ya kalau tahu dalam ntar puyeng lagi. Ya kalau Bapak mau coba-coba belajar falak, datang kayak bulan Saban saya buka falak astronomi tiap bulan Saban Ramadan, tapi bikin grup 10 orang gitu. Nanti kan ngitungnya berdua-berdua. Ini pernah ada orang datang belajar falak sendirian, ngitung sendirian, pusing sendiri dia. Di paling enggak kelompok gitu ya. Ini mulai 1 Saban kalau ada yang mau mencoba belajar falak, ilmu astronomi, bagaimana cara menghitung bulan awal bulan Komariah, insya Allah ya. Bahkan ada metode yang modern namanya apa? Epimeris. Itu yang dipakai oleh pemerintah itu. Kalau epimeris itu minimal 8 jam Pak. Kalau yang ini nih cuma 2 jam. Insya Allah Bapak bisa, nggak perlu bisa bahasa Arab, karena sudah saya terjemahkan itu semua.
Ya ini kalau yang mencoba, terutama anak muda nih. Di Depok ini jarang ahli falak, yang banyak kan tukang malak gitu. Ya, Depok terus terang aja, jarang ahli falak. Iya, kadang-kadang saya ajak ustadznya udah puyang duluan. Nah ustadznya aja puyang, bagaimana jamaahnya kan gitu. Tapi kadang-kadang nanya mulu ntar di WA, Pak Ustadz, kapan ini sebenarnya terjadinya satu sawal? Kadang-kadang gini, itu belajar ngapain? Kalau udah belajar, paling tidak kan sedikit melek begitu. Emang terus terang aja langka. Ya di pondok saya itu tiap bulan Sa'ban, Ramadan. Silahkan kalau ada yang mau. Biar tadi itu yang saya jelaskan lebih dalam nanti pengertiannya. Deh, kita lanjut lagi. Tadi li'annaha manazilu lil kawakibis sayyarah, karena rasi bintang itu merupakan tempat-tempat buat planet yang terus beredar tadi itu. Planet yang 7 tadi itu, ya. Nah, itu tentang astronomi. Jadi Al-Qur'an mancing kita untuk ilmiah, mancing kita untuk memperdalam ilmu. Cuma sayang ini surah Al-Buruj yang banyak memahami orang barat, ya kan? Orang Islamnya lengah, nggak mau belajar ilmu astronomi itu. Akhirnya pada berantem dulu udah. Kalau udah giliran pengumuman apa, pemerintah mengumumkan puasa hari Senin, yang satu nggak mau terima, kalau saya hari Selasa. Ada pada ribut mulu dah, paham nggak? Padahal kalau pemerintah sudah menyatakan puasa hari Senin umpama, udah kita ikut. Hukmul hakim yarpol khilaf, keputusan pemerintah meniadakan perbedaan. Saya nih orang bilang ahli falak, ahli hisab, tapi kalau umpama saya bertentangan dengan pemerintah, saya nggak umumkan, buat saya aja sendiri. Itu etika dalam menyikapi perbedaan. Kan pernah saya tanya, umpama tempo hari cerita, umpama nih saya ngitung puasa hari Selasa, ternyata pemerintah bilang hari Rabu, ya saya harus ngikut hari Selasa. Tapi saya nggak umumkan buat murid saya, enggak, buat jamaah, buat saya aja puasa, supaya adil. Saya ajak itu di saya, gimana mau ikut saya atau pemerintah? Ikut pemerintah aja. Hari apa dia? Rebo kan gitu kan. Ntar begitu Idul Fitri, saya kan pasti duluan kadang-kadang kan. Lama saya Idul Fitrinya hari Selasa, pemerintah mengumumkan hari Rabu, saya nggak umumkan kepada masyarakat, jangan, nggak boleh itu. Lidat itu mah namanya, untuk menghindari terjadi fitnah di akar rumput. Ini kadang-kadang ada orang tahu ilmu tapi nggak tahu etika berfatwa, nggak tahu gitu. So-offos gitu kan ngomong, ini apa-apaan begini. Jadi kita harus dewasa dalam menyikapi perbedaan. Jadi kalau umpama kita sama dengan pemerintah hitungannya, tapi alhamdulillah kira-kira udah 13 tahun saya ngitung selalu sama dengan pemerintah. Tapi pernah terjadi satu ketika hitungan saya beda dengan pemerintah. Buat seorang hasib harus mengamalkan ilmunya. Ya, saya nggak ikut pemerintah, tapi buat saya sendiri. Tadi istri itu saya ajak, umpama nih saya nih ya, Syawal jatuh hari Selasa, pemerintah bilang Rabu, ya saya lebaran sendirian, sholat Id. Istri saya tanya, mau ikut saya pemerintah? Ikut abang aja kata gitu. Oh, gila lebaran ikut kita dia. Itu etika dalam perbedaan begitu Pak. Gak mentang-mentang kita ahli falak kemudian wah ngomong sewaduk-waduknya, nggak boleh itu begitu, nggak boleh. Kasihan masyarakat bawah nanti. Kalau masyarakat jangan macam-macam, ikut pemerintah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, itu kan kuat dalilnya. Ditambah dengan kaidah fiqhiyah, hukmul hakim yarpul khilaf, keputusan pemerintah meniadakan perbedaan di akar rumput. Udah ikutin pemerintah, jangan belagu-belagu begitu. Paham apa paham? Ini ilmu nih ya, jangan sok kita nanti ditanya ilmu falak bengong, ikutin aja pemerintah udah. Ini kan dulu terjadi Muhammadiyah NU ribut nggak udah. Saya tempo hari pernah diutus kira-kira 7 tahun yang lalu
ya, utusan dari Depok untuk mengkaji soal bagaimana menyamakan persepsi. 2 hari 2 malam di sana di daerah Lembang dalam rangka mempersatukan persepsi. Tapi rupa-rupanya udah selama 2 hari pendidikan hasilnya kita sepakat untuk tidak sepakat. Muhammadiyah tetap pakai wujudul hilal, NU pakai imkanur ru'yah. Kalau imkanur ru'yah begini Pak, kalau bulan belum 2 derajat itu belum masuk bulan baru. Kalau Muhammadiyah nggak pakai derajat, asal nongol udah masuk begitu. Padahal kitabnya sama, cuma cara menyikapinya yang beda. Kitabnya sama Pak, itu juga Sulamun Nurain, Fathurul Almanan, Epimaris, Nyukom sama, cuma cara nyikapinya yang beda. Nah itu kan terjadi perseteruan. Kalau udah kayak gitu, pemerintah punya kuasa. Makanya zaman Pak Harto nggak ada yang berani orang ngumumin Lebaran, nggak, dianggap subversif. Sekarang ini parah nih, harusnya pemerintah lebih kuat dari ormas. Kalau Departemen Agama sudah menyatakan masuk, ikut semua, jangan pada belagu-lagu. Ini yang nggak ada sekarang, etika menyikapi perbedaan sekarang nih. Masing-masing bawa udelnya sekarang nih. Paham apa paham? Itu. Ini saya korek-korek begini biar paham gitu. Jangan masing-masing bawa caranya gitu, jangan. Ya. Alhamdulillah sekarang Muhammadiyah udah nggak mau dah ngumumin di awal-awal, udah nggak mau, udah diem aja udah. Sama ini juga gitu, udah serahkanannya pemerintah, diserahkan ke Bema. Ya. Jadi begitu Pak, mengenai apa? Menyikapi sikap masuknya awal bulan Komariah, terutama yang krusial itu apa? Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Saya buka pala kan gara-gara kampung sini. Antara RW 1, maaf. Ya pokoknya kampung Blamari lah. Ribut dulu 10 tahun yang lalu tuh. Ya, isi saya puasa dikata-katain sama orang sono. Haram hukumnya. Udah waktunya buka masih puasa, begitu. Isi saya nggak mau kalah. Ente yang haram. Belum waktunya buka udah buka. Akhirnya, wah ini mah nggak bisa nih. Menangani kasus ini harus pakai ilmu. Akhirnya 10 tahun yang lalu saya ajak tuh DKM, ketua musuh, ayo kita belajar falak. Nah setelah mereka belajar baru pada ngerti. Nah itulah makanya orang pakai ilmu, bukan pakai emosi. Makanya kan begini Pak aksiomanya nih. Kalau orang alim berdebat dengan orang alim, maka yang timbul ilmu ketiga, tasamuh, toleransi namanya. Si alim A pakai dalil, alim B pakai dalil, timbulnya tasamuh, toleransi. Elit-elit Muhammadiyah, elit-elit Persis, elit-elit NU nggak pernah ribut karena mereka pakai ilmu. Kalau orang alim berdebat dengan orang awam, yang awam akan ke bawah, namanya ngaji. Tapi kalau orang awam berdebat sama orang awam, timbulnya al-golok, selesai udah. Debat kusir, nggak akan bisa. Makanya kita yang awam ya harus menempatkan diri. Pada ketawa ini. Timbulnya apa? Al-golok, timbulnya udah. Ini di kampung nih berdebat masalah furu'iyah, nggak bakal putus. Tapi harus ada orang alimnya. Ntar bisa tuh mengurai pendapat yang berbeda tadi. Kalau ada orang berdebat di musola masalah furu'iyah nggak putus, timpuk aja tuh kaca masjidnya, ntar pada bubar deh kata gitu. Nggak putus. Orang awam berdebat sama orang awam, timbulnya apa? Golok. Makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Nggak ada orang sealim Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, idza jaldatu aliman faghalabtuhu. Kalau aku berdebat sama orang alim, tuh orang alim kalah sama saya. Wa idza jaldatu jahilan faghalabani. Tapi kalau aku berdebat sama orang awam, aku yang kalah. Karena orang alim pakai ilmu, orang awam pakai emosi. Benar apa benar? Kalau orang alim berdasarkan fakta, kalau orang awam berdasarkan apa yang dilihat. Contoh, ya nggak pernah ngaji fikih, tahu-tahu berangkat haji. Begitu sana lihat orang nggak kunut, begitu pulang dakwah, bid'ah kunut, mau lihat di Mekah nggak kunut. Nah itu orang awam namanya tuh, apa yang dilihat. Tapi kalau orang alim apa yang diketahui. Ini yang bikin rusak kan apa? Orang-orang yang berangkat haji
tapi nggak dibekali ilmu. Lihat sana perbedaan. Wah, di Madinah nggak ada tuh yang namanya sholat baca Fatihah pakai bismillah, padahal baca cuman pelan, dia nggak kedengeran. Di sana kan mazhabnya Maliki, kalau kita mazhab Syafi'i. Nah itulah orang awam begitu Pak, nggak sedikit. Wah, nggak ada tuh di Mekah tahlilan, bid'ah. Lo ngajinya di Mekah doang, nih di Kampung Baru banyak. Paham deh ya? Apa yang paham? Wal yaumil mau'ud, demi hari yang dijanjikan. Wa uqsimu bil yaumil mau'ud, aku bersumpah dengan hari yang dijanjikan. Wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Alladzi wa'adallahu bil khalaiqi biqaulih, di mana Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada makhluk biqaulihi, dengan ucapannya, Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fih. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Allah akan kumpulkan kalian pada hari kiamat la raiba fih, yang tidak ada keraguan. Ya, la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Sungguh Allah akan kumpulkan kalian di hari kiamat yang tidak ada keraguan. Itu namanya yaumil mau'ud, maksudnya hari kiamat. Wa syahidu wa mashhud, demi yang bersaksi dan yang disaksikan. Ai wa uqsimu bi Muhammadin wal anbiya'il ladzina yashhaduna ala ummamihim yaumal qiyamah. Aku bersumpah dengan Nabi Muhammad wal anbiya'i, dan para nabi, alladzina yashhaduna ala ummamihim, yang menyaksikan umat mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa jami'il umami wal khalaiqil ladzina yastami'una fi ardil mahsyar, dan aku bersumpah dengan seluruh umat dan makhluk yang kumpul di tanah mahsyar. Untuk apa? Lil hisabi, untuk dihisab. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimana keadaan orang kafir nanti? Idza ji'na min kulli ummatin, apabila kami bawa tiap umat bi syahid, apabila kami bawa tiap umat saksinya. Wa ji'na bika haula'i syahida, dan kami bawa kau sebagai saksi atas mereka. Jadi begini Pak, namanya persidangan mesti ada saksi. Umat Nabi Muhammad SAW itu dapat keistimewaan dua. Pertama, umat Nabi Muhammad, termasuk nabinya Nabi kita Muhammad SAW, istimewaannya jadi saksi di dunia dan saksi di akhirat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Itu kan ayatnya tuh. Jadi umat Nabi Muhammad SAW itu punya keistimewaan nanti di dunia dan di akhirat. Di dunia dia jadi saksi, di akhirat jadi saksi. Amma fi dunya fa innaha samiat akhbar kulil umami sabiqah fi kitabil akbar alladzi wal Qur'an. Adapun umat Nabi di dunia, maka umat Nabi mendengar berita tiap umat yang dulu dalam kitab yang besar, yaitu Al-Qur'an. Itu kan kita bisa dengar bagaimana cerita Fir'aun, bisa dengar bagaimana Haman, bisa dengar bagaimana ceritanya kaum Ad, kaum Tsamud. Kemudian juga kita bisa dengar bagaimana umat-umat yang soleh, kemudian ganjaran masing-masing. Nah itu
Nah kalau di akhirat, nah ini hebat nih. Wa amma fil akhirati fa inna idza kana yaumal qiyamah waqafan nasu li su'al. Yuqalu likulli ummatin hal ballagakum rasulukum fayaqulu la. Adapun di akhirat nanti pada hari kiamat itu manusia diam tuh untuk ditanya. Kemudian tiap umat ditanya, apakah Rasul kalian telah menyampaikan kepada kalian? Ini umat-umat yang bandel, yang kalau diajak beriman dia apa? Enggak mau. Fayaquluna, maka mereka mengatakan enggak pernah ada Rasul yang datang kepada kami. Nah tuh lihat tuh, contoh umat Nabi Musa yang bandel. Begitu disidang di padang mahsyar, mereka mengatakan belum pernah datang seorang Rasul pun kepada kami. Umat Nabi Isa yang bandel juga ngomong gitu, belum pernah ada orang yang diutus kepada kami. Nah akhirnya apa? Fayuqalu li rasulilladzi ursila ilaihim, maka Rasul yang diutus pada umat itu ditanya, hal balagta qaumak, apakah kau sudah sampaikan kepada kaummu? Fayaqulu na'am, sudah saya sampaikan. Nah di sini kan terjadi perdebatan tuh. Ini pada masa juga begitu tuh. Ya, ada saksi yang meringankan, ada saksi yang memberatkan. Fayuqalu, kemudian ini Rasul nih yang diutus kepada umat Nabi dulu, may yashhadulak, siapa yang jadi saksi kamu? Fayaqulu, maka Rasul itu mengatakan Muhammadun wa ummatuhu, Nabi Muhammad dan umatnya akan jadi saksi. Fayud'a Muhammadun wa ummatuhu, kemudian Nabi Muhammad dan umatnya dipanggil. Fayuqalu lahum, kemudian Nabi dan umatnya ditanya, hal ballagha hadza qaumah, apakah Rasul ini sudah sampaikan kepada kaumnya? Fayaqulu na'am, udah. Nah kan mantep kita jawab, udah. Ini orang macam-macam nih, nyari gara-gara. Kan hebat tuh kita jadi saksi. Wa ma adrakum, siapa yang ngasih tahu kamu bahwa Rasul ini sudah menyampaikan kepada umatnya? Fayaquluna ja'ana nabiyuna, datang nabi kita, maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarona, nabi kita memberikan kabar, anna rusula qad ballagu, bahwasanya para rasul telah menyampaikan kepada umat-umat sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah keutamaan umat Nabi Muhammad, dia jadi saksi di dunia, nanti ini kita bakal jadi saksi nih buat umat-umat terdahulu. Yaitu pengertian wa syahidi wa mashhud, demi saksi dan yang disaksikan. Terus wakila, ada yang mengatakan asyahid hadil ummah, syahid di sini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mashhudu sairul umami, sementara yang disaksikan adalah seluruh umat. Jadi syahid sini umat Nabi Muhammad, mashhud yang disaksikan adalah umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa daliluhu, dalilnya, argumentasinya, litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, agar kalian menjadi saksi atas umat manusia dan Rasul pun menjadi saksi atas kalian. Itu Pak hebatnya Pak. Maka kita bersyukur jadi umat yang terakhir. Pak begini aja Pak, umpama umat Nabi ada 1 miliar nih, gak apa-apa deh kita ridho dah menjadi orang yang nomor berapa? Nomor yang semil, nggak apa-apa. Asal Nabi ridho, kita umatnya begitu. Emang Nabi ntar bangga dia, bangga umatnya paling banyak. Pak ini mukatirum bikumul umama yaumal qiyamah. Nanti saya bangga dengan para nabi umat gue banyak. Cuman yang Badr juga banyak begitu. Paham dah? Nih umat gue banyak, dalam kurung yang bandel juga banyak begitu.
Tapi itu mau Ustaz Yusuf yang ngomong, bukan Nabi, paham bukan? Deh, terus. Qutila ashabul ukhdud, dilaknat orang-orang yang mempunyai parit. Hadza huwa jawabul qasam, ini adalah jawab qasam. Wal jumlatu du'aiyatun, jumlahnya di sini ada du'aiyah, sumpah ya. Jadi kalimatnya kalimat du'aiyah, kalimat sumpah. Ai qatalallahu wala anna ashabal ukhdud, Allah perangi, Allah laknat ashabal ukhdud, orang-orang yang punya parit. Alladzi syaqqul arda tulan waj'aluha akhadida, yaitu mereka yang menggali tanah dengan cukup panjang kemudian dia jadikan sebagai parit. Wa adramu fiha annar, kemudian dia nyalakan api, liyuhriku biha al mu'minin, untuk membakar orang-orang yang beriman. Jadi begini Pak, di zaman antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ada seorang raja. Itu raja tuh kejem banget, siapa aja yang beriman pokoknya dibuatin parit, diceburin di situ, dibakar. Cuman gara-gara beriman kepada Nabi Isa atau beriman kepada para rasul. Itu ashabul ukhdud tuh. Jadi ada ulama yang mengatakan ini terjadi masa di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Ada raja yang kejam. Kalau ada orang beriman dengan Nabi Isa, dibakar hidup-hidup, dibuat lubang, diparit, kemudian diceburin, dibakar. Makanya Allah bilang kutila ashabul ukhdud, dilaknat itulah orang-orang yang punya parit. Maksudnya orang-orang yang membuat parit untuk membakar orang-orang yang beriman. Ya sedikit lagi deh ya, ini kita nggak baca semua nih. Qala al-Qurtubi, Imam Qurtubi mengatakan al-ukhdud, arti ukhdud apa? Asyaqqul azimu al-mustatilu fil ardi kal khandaq wajamu akhadid. Ukhdud artinya lubang yang besar, yang panjang, yang digali di tanah seperti lubang, seperti hondak ya. Perang hondak kan ada tuh ya, parit. Wajamuhu akhadid, jamannya adalah akhadid. Ukhdud jamannya akhadid. Wa maknanya kutila ay lu'ina, mana kutila lu'ina, dilaknat. Qala Ibnu Abbas mengatakan kullu syai'in fil Qur'an kutila fahuwa lu'ina, tiap sesuatu yang ada di Al-Qur'an menyebut kalimat kutila, mananya lu'ina, dilaknat begitu. Jadi kalau umpama nanti Bapak ketemu kalimat kutila, itu mananya lu'ina, dilaknat. Kutila ashabul ukhdud, kalau mana sebenarnya dibunuh. Ashabul ukhdud, orang-orang yang punya parit. Tapi mana dibunuh sini apa? Lu'ina ashabul ukhdud. Dia apa? Dilaknatlah orang-orang yang punya parit. Ini kita satu lembar aja deh ya. Tsumma fassala ta'ala al-murada minal ukhdud, kemudian Allah tafsil, Allah rinci maksud dari al-ukhdud. Faqala an-nari dzatil waqud. Ukhdud itu artinya an-nari dzatil waqud, api yang menyala-nyala. An-naril azimatil muta'ajjijati dzatil khatabi wal lahabi, yaitu api yang besar, yang berkobar, yang banyak kayu bakarnya dan berkobar-kobar. Coba bayangan Pak, ini kita alhamdulillah nggak pernah begitu, nggak pernah ngalamin. Itu orang-orang dulu masya Allah, atau umat Nabi Muhammad SAW di awal Islam, cuman karena beriman mereka dibakar.
Mudah-mudahan kita nggak ngalamin ya. Amin ya rabbal alamin. Allati adramahal kuffaru fi tilkal ahadith li ikhraqil mu'minin, di mana orang-orang kafir menyalakan, membuat api di parit itu, fi tilkal ahadith, di parit itu, li ikhraqil mu'minin, untuk membakar orang-orang yang beriman. Wa hadza wasfun laha bi ghayatil idhami. Ini merupakan penyipatan Allah betapa parit itu begitu besar. Jadi bikin paritnya bukan kayak parit, pernah lihat parit gak di sawah? Galengan namanya kan? Itu mah kayak kecil, ini mah ini gede paritnya gitu. Ya, muat orang banyak, muat kayu banyak gitu. Wartifa'il lahabi, dan naiknya api yang berkobar-kobar tadi itu. Wa katsrati ma fiha minal khatab, dan banyaknya kayu bakar yang diceburin di situ. Wal qasdu, maksud dari ayat ini, wasfun nari bi syiddati wal hauli. Allah ingin menyipati api yang begitu hebat dan api yang begitu menakutkan. Artinya apa? Orang-orang beriman yang cuman karena dia beriman dibakar di dalam parit tadi dengan pembakaran yang cukup hebat, berkobar apinya, banyak kayu bakarnya, nggak sanggup kita ngebayangnya kayak apa tuh. Makanya kan nggak boleh Pak, kita jangan suka menyamakan siksanya Allah. Allah kalau menyiksa dengan api, umpama kita nih punya pohon jambu, pohon duren, terus banyak kerang-kerangnya gitu, tuh gak boleh dibakar, haram hukumnya. Kalau kita gedeg kita nggak suka sama kerang-kerang, akalin, yang penting jangan pakai api, semprot aja, semprot pakai air. Jangan menyamakan siksa makhluk seperti Allah, itu dalam kitab hukumnya haram. Kadang-kadang orang bangetan gedeg sama kerang-kerang, ditaruh apaan, tulang udah banyak dibakar, tuh biadab tuh manusia tuh. Asal tahu nih ya, jadi kalau pernah melakukan tobat dah, nggak boleh. Pakai apa deh jadinya deh? Pakai air aja ya, semprot gitu, jangan pakai apa, api. Naudzubillahi min dzalik, nggak boleh, nggak boleh. Atau umpama nih kita gede sama tikus, terus tikus kena ketangkap, jangan sekali-kali ngebunuhnya dengan api, haram hukumnya. Walaupun tikus, rendem aja di air, tadi mati. Kadang-kadang disemprot pakai, ya ampun, nggak boleh tuh. Ular, pokoknya apa aja dah, binatang tuh nggak boleh kita bakar, haram hukumnya tuh. Ini kadang-kadang orang Islam nggak tahu, yang penting mati, paham nggak? Bangetan gedek dipanggang tuh, rasain dah lo kata gitu. Nggak boleh Pak, haram hukumnya. Matiin caranya bagaimana? Pokoknya asal jangan pakai api, jangan menyamakan siksa seperti Allah menyiksa makhluk, nggak boleh. Ya, ini biar nyambung fikihnya juga. Tsumma balagha ta'ala fi wasfil mujrimin. Kemudian Allah begitu hebat mensifati orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang durjana. Faqala idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka itu duduk di pinggiran parit. Ini kok udah gede banget nih orang, udah geblek banget dah. Udah ngebakar orang-orang yang beriman, habis ngebakar dia tonton, dia nongkrong tuh di pinggir apa? Di pinggir parit. Ini Allah sedang menggambarkan betapa biadabnya nih manusia, begitu. Orang-orang yang durjana nih. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman. Udah orang kepanasan diketawa-tawa, emang enak panas, ya ampun. Ini yang begini entar nih direjang Allah nih. Kalau bahasa Betawi diapain? Direjang. Aihinahum julusun haulan nar, ketika mereka duduk-duduk di sekitar api. Yatashaffawna bi ihraqil mu'minin, mereka
membalas dengan cara membakar orang-orang yang beriman fiha, di dalam parit tersebut. Wa yashhaduna dzalikal fi'la syani', dan mereka menyaksikan perbuatannya yang buruk itu. Wal ghardu, nah terakhir ini ya, wal ghardu, tujuan daripada ayat ini apa? Kenapa Allah ceritakan umat Nabi dahulu yang kejam? Kenapa Allah ceritakan umat atau raja dahulu yang kejam? Tujuannya apa? Kenapa Allah ceritakan ini kepada orang kafir Quraisy? Wal ghardu, tujuan daripada ayat ini tahwifu kuffari Quraisyin, ingin menakutkan orang kafir Quraisy. Faqad kanu yu'adzibuna man aslama min qaumihim. Orang-orang kafir Quraisy mereka menyiksa orang-orang yang beriman. Kan sama waktu zaman-zaman pertama Islam. Tak sedikit martir Islam itu. Contoh kayak ibunya Ammar bin Yasir. Itu pertama tuh. Paham enggak, Pak? Ya, Ammar bin Yasir, dia sahabat Nabi masuk Islam, diikat dia. Ayo, sembah enggak patung? Enggak, ogeng. Sembah enggak? Enggak. Dibawa ibunya, Pak. Kalau kamu enggak nyembah juga, rasain sendiri ntar. Ibunya dibawa di depan, diambil tombak, kemaluannya disodok sampai nembus, coba itu. Kayak apa coba? Seorang anak melihat ibunya disiksa kayak begitu. Itu di awal-awal Islam tuh. Tetap dia nangis, ahad. Masih tetap nggak mau. Dibawa ayahnya, depan dia, dipancung palanya. Ahad, coba bayangkan. Itu Ammar bin Yasir. Nah akhirnya udah kagak mempan babanya, nggak mempan ibunya. Nah sekarang udah nggak ada siapa-siapa kecuali sampean. Ayo kembali nggak kepada agama semula? Ayo sembah nih patung. Nah di situ Ammar bin Yasir mengatakan, dia tunduk. Akhirnya gempar sahabat. Ya, Ammar bin Yasir imannya lemah. Akhirnya nunduk juga. Nah di sini akhirnya ada Al-Quran mengatakan yang membela sikap Ammar bin Yasir. Apa kata Al-Quran? Enggak, dia enggak kufur. Hatinya tetap beriman untuk nyari selamat. Itu dibela sama Nabi itu. Makanya kalau kita dipaksa, kalau kalian nggak mau masuk Islam, saya bunuh. Ngomong aja nggak apa-apa. Yang penting ini, al imanu hahuna, iman di sini adanya. Jadi kalau kita dipaksa sama orang suruh keluar dari agama, dibunuh, udah maunya dia apa? Paham nggak? Bilang lo keluar dari Islam, gitu aja udah. Yang penting iman di sini nih. Itu Ammar bin Yasir tuh. Akhirnya dapat pembelaan dari Al-Quran. Wa qalbuhu mutmainnum bil iman, hatinya tetap beriman. Itu di awal Islam kayak begitu. Nah ini Allah ceritakan begini biar orang kafir Quraisy nyadar. Lihat akhirnya Allah laknat tuh orang-orang yang punya parit tadi. Faqad kanu yu'adzibuna man aslama min qaumihim. Mereka menyiksa orang-orang Islam dari kaumnya. Untuk apa mereka siksa? Liyarji'u anil Islam, supaya mereka murtad. Badzakarallahu ta'ala qissata ashabal ukhdud, maka Allah sebut cerita ashabil ukhdud wa'idan lil kuffar, untuk ngancem orang-orang kafir, wa tasliyatan lil mu'mininal mu'adzabin, dan untuk memberi tasliyah, hiburan kepada orang-orang beriman yang diazab. Nah itulah, jadi sejarah terus berulang, Pak. Ketika orang kafir Quraisy berbuat kejam sama sahabat Nabi, ada yang dibakar, ada yang dibunuh, Allah ingatkan dengan ashabul ukhdud. Bagaimana Allah hancurkan tuh ashabul ukhdud. Nah itulah ya, mudah-mudahan kita ternasihati dari ayat ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.